percaya sepenuhnya kepada janji-janji Tuhan. Gunakan semua potensi dirimu untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarmu hari ini? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan saya berharap kita semua dalam lindungan Tuhan. Mari kita sisihkan waktu yang berharga ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran Seluruh Sabat yang sudah kita pelajari dari sabat ke sabat. Dan untuk pelajaran pekan ini, pelajaran yang ke-12, topiknya yaitu upah kesetiaan. Sebelum kita lanjut, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya hadir saat ini menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memaknai setiap firman yang akan kami perdalam. Oh di sorga, terima kasih untuk jaminan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh mendapatkan pelajaran-pelajaran penting di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita akan belajar tentang upah dan kesetiaan. Apa upah kita jika kita setia? Ayat hafalan kita diambil dari Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata seperti ini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Anda rindu menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan kita, yaitu Yesus? Mari kita pelajari pelajaran-pelajaran penting. Nah, ketika kita menerima keselamatan yang kita peroleh langsung dari Yesus di kayu salib, ingat kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat yang ke-10. 1 Korintus 3:8 berkata, masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jika Allah yang akan mengerjakan di dalam kita, Filipi pasal 2 ayat 13, apa yang akan terjadi? Ingat, Tuhan akan memampukan kita dengan kuasanya saja, sehingga Dia bekerja melalui kita di dalam kita, dan kita akan biarkan Dia kendalikan kita sesuai dengan rencananya. Pertanyaan, mengapa Dia harus memberikan upah kepada kita? Sebaliknya, upah apa kira-kira yang menanti kita jika kita tetap setia? Mari kita pelajari pelajaran demi pelajaran. Upah untuk kesetiaan. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Garis bawahi, menurut perbuatannya. Siapa yang akan menerima upah? Yaitu mereka yang melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yesus sudah menyiapkan upah tatkala Dia akan datang kembali. Kepada siapa? Mazmur 58 ayat yang ke-11. Kepada orang benar. Amsal 11 ayat yang ke-18. Mereka yang menabur kebenaran, mereka lah yang akan dapatkan upah. Matius 5 ayat yang ke-12. Mereka yang dianiaya karena iman mereka, mereka juga akan memperoleh upah. Lukas 6 ayat yang ke-35. Mereka yang mengasihi musuhnya, mereka akan mendapat upah. Bukankah ini kontradiksi dengan praktek hidup kita? Ibrani 10 ayat 35. Mereka yang memiliki keyakinan. Keyakinan kepada siapa? Keyakinan kepada Tuhan. Mereka yang akan menerima upah. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Mereka yang selalu mencari Dia, Tuhan akan siapkan upah bagi mereka. Wahyu 11 ayat yang ke-18. Para nabi, orang-orang kudus, orang-orang yang takut akan namanya, mereka yang akan menerima upah. Upah akan kesetiaan. Upah itu akan sebanding dengan pekerjaan masing-masing orang. Apakah itu berarti bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan kita? Oh no, sama sekali tidak. Keselamatan itu adalah anugerah yang dapat diterima oleh siapapun juga.
Titus pasal 3 ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 juga mengatakan bahwa setiap orang yang diselamatkan akan menerima mahkota mereka, upah yang pantas sesuai dengan apa yang mereka sudah lakukan ketika mereka tinggal di dunia ini. Mereka tetap menjadi orang benar. Mereka selalu menabur kebaikan, kebenaran. Bahkan mereka menjaga iman mereka sekalipun mereka harus dianiaya. Upah menanti orang-orang yang seperti ini. Selanjutnya, kehidupan kekal. Roma 6 ayat yang ke-23. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Yang sementara kita rindu-rindukan ialah, jika seandainya saya tetap setia, saya akan peroleh kehidupan yang kekal. Bukankah ini kerinduan kita semua? Pertanyaan, apakah kita pantas untuk mendapatkan itu? Apakah upah ini bagi saya dan saudara? Apa yang Allah berikan kepada kita sebagai karunia-Nya? Roma 6 ayat 23 tadi katakan, hidup kekal, kehidupan yang kekal. Dan inilah yang kita nanti-nantikan. Ini adalah upah yang tidak seharusnya. Kenapa saya katakan tidak seharusnya diperoleh? Oleh karena ini bukan dengan usaha kita. Ini adalah pemberian Allah cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, setiap orang dapat menerima upah ini jika mereka datang dengan iman dan keyakinan hanya kepada Tuhan. Yohanes 3:16 kan dengan jelas katakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini jaminan yang Tuhan berikan bagi kita. Tatkala kita percaya kepada Yesus yang adalah kehidupan kekal itu sendiri, maka kita pun akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kematian dan kebangkitan Yesus sudah memberikan jaminan kehidupan kekal bagi saya dan saudara. Tetapi kita harus menunggu sampai Ia datang kedua kali sehingga kita boleh menerima upah itu. Akankah kita bertahan sampai kesudahan sehingga kita boleh mendapatkan kehidupan yang kekal itu? Akan ada banyak tantangan-tantangan, ujian-ujian iman ada di hadapan saya dan saudara. Mari kita tetap setia, tetap pertahankan iman kita, sehingga kita boleh mendapatkan anugerah hidup yang kekal itu. Kemudian, pelajaran selanjutnya, berada bersama Yesus. Wahyu 22 ayat yang keempat. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Siapa mereka? Mereka yang percaya sebelum kita mengharapkan Tuhan memberi mereka sebuah kota. Kita memiliki harapan yang sama untuk tinggal di Yerusalem baru, kota bagi bangsa-bangsa. Apa yang akan kita temukan di sana? Apakah di sana akan ada sesuatu yang berbeda? Wahyu 21 ayat yang keempat berkata, tangan kasih Tuhan akan menghapus air mata kita. Rasa sakit dan kematian tidak akan ada lagi di sana. Kejadian 3 ayat 22. Ini Taman Eden, tempat kita akan menyentuh dan makan dari pohon kehidupan. Dalam Wahyu pasal 22 ayat yang kedua, akan diadakan kembali. Wahyu 22 ayat yang keempat juga memberikan kita informasi tentang apa yang akan kita peroleh di sana. Yesus, kita akan melihat Dia, melihat muka dengan muka, dan kita akan memandang wajahnya. Bukankah ini kerinduan kita? Selama ini kita masih mungkin hanya melihat dengan mata iman kita. Tetapi saatnya nanti kita akan bertatap muka langsung dengan wajah Yesus. Dan inilah sukacita kita yang besar. Karena itu, tetaplah setia untuk menerima upah yang luar biasa ini. Poin selanjutnya, mengelola untuk Sang Tuhan. Matius 25 ayat yang ke-15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya.
lalu ia berangkat. Kita harus garis bawah ini, masing-masing menurut kesanggupannya. Kadang-kala kita iri, kenapa dia punya talenta 1, 2, 3 dan lain sebagainya, tapi saya mungkin hanya 1, 2. Ingat, Tuhan berikan menurut kesanggupan kita. Dan jika kita kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu akan bisa berlipat kali ganda. Perumpamaan tentang talenta berkaitan dengan cara kita mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita. Matius pasal 25 mencatatnya. Karena ketika kita bahas dalam konteks akhir zaman, kita akan temukan ternyata pelajaran ini untuk saya dan saudara. Kita harus mengelola bakat alami kita. Kita harus mengelola karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Dan segala sesuatu yang Dia sudah berikan kepada saya dan saudara. Dia hanya memberi kita sebanyak yang bisa kita kelola. Ingat, sebanyak yang bisa kita kelola untuk kita kembangkan. Dan setiap orang akan bertanggung jawab atas karunia dan sumber daya yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Tidak peduli berapa banyak itu. Dan upahnya akan sepadan. Karena itu, gunakan semua potensi dirimu untuk kemuliaan nama Tuhan. Gunakan semua talentamu untuk kemuliaan Sang Tuhan yang memberikan itu dengan cuma-cuma kepada saya dan saudara. Pelajaran terakhir, bagaimana kita akan menerima upah jika kita tidak bertahan sampai Ia datang. Roma 8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus, dia mengalami banyak kesusahan karena kuncinya dia setia kepada Yesusnya. Kita mungkin tidak perlu melalui masalah-masalah seperti yang dialami oleh Paulus, tetapi kita tidak dijanjikan kehidupan yang mudah, saudaraku. Rupanya Paulus tidak menjalani kehidupan yang makmur dalam dunia ini. Namun, apa kata Alkitab tentang hidup sejahtera dan bahagia itu kira-kira? Ini bukan tentang memiliki harta kekayaan yang berlimpah. Ini tentang memiliki apa yang Anda perlukan saat ini. Ini tentang berpegang teguh pada janji Tuhan. Dan ini juga tentang sikap bersyukur kita kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada janji-janji Tuhan. Ketika Yesus datang kembali, saudaraku, kita akan menerima upah yang adil karena kita telah mengatur, mengelola apa yang menjadi milik Sang Tuhan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kepujian diri kita sendiri. Untuk itulah, saudaraku, mari kita menggunakan semua yang ada pada kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam buku Counsels on Stewardship, chapter 23, halaman 111 dan 112, pena inspirasi berkata, apakah anggota-anggota menyadari bahwa segala sesuatu yang telah diberikan kepada mereka harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemuliaan Allah? Tuhan tetap menyimpan catatan yang teliti mengenai tiap-tiap orang di atas dunia ini. Ingat, Tuhan ternyata simpan catatan dengan teliti. Tuhan tahu apa yang sedang kita lakukan. Dan apabila hari perhitungan itu tiba, penatalan yang setia tidak mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Persetujuan Tuhan diterima hampir dengan kejutan, sangat tidak terduga. Tetapi Kristus berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan menerangi hati dan pikiran kami dan memampukan untuk memahami pelajaran yang sudah kami perdalam saat ini. Tolonglah kami agar kami boleh menjadi penatalan yang setia, mengelola semua yang Tuhan sudah percayakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami serahkan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada hanya ke dalam tangan-Mu. Berkat-berkat surgawi akan dilimpahkan di tengah-tengah mereka sekarang, besok, sampai hari Maranatha. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.